505, ngidam, S3. Benar kata Ray. Bang, ayo kita pergi ke sana sekarang. Ucap Yasmin antusias, bahkan bumil itu langsung berdiri dari tempat duduknya. Ihsan hanya dapat menghembuskan nafas panjang sambil memijit keningnya sendiri. Jujur, ia sudah pusing untuk beralasan. Tapi ternyata Ray malah memberikan ide-ide baru yang membuat Yasmin tantrum lagi. Sayang, tolong jangan aneh-aneh, ya. Ini sudah malam. Abang udah capek. Gumam Ihsan tanpa menoleh ke arah Yasmin. Tapi aku ngidam, Bang. Elvira dan Umi Arfah melotot tajam ke arah Ray. Mereka ikut kesal dengan tingkah Ray yang hampir sama dengan Agil. Punya mulut itu sebelum ngomong disaring. Pikirkan dulu akibatnya. Kalau tahu bakalan merugikan orang lain, lebih baik diam. Omel Elvira. Ray yang hanya satu-satunya bocil yang ada di sana jadi diam 1000 bahasa. Ia takut diserang oleh para mak-mak barbar. Maaf, Mi. Tadi aku hilaf. Maaf aja gak cukup. Bantuin Om kamu menyelesaikan masalah ini. Kasihan dia. Timpal Umi Arfah. Caranya gimana? Nek, pikir aja sendiri. Sahut Elvira. Ray hanya bisa garuk-garuk kepala, sambil memperhatikan Ihsan membujuk Yasmin. Abang tahu kamu ngidam, sayang. Tapi untuk kali ini abang minta maaf. Maaf banget karena gak bisa nurutin maunya kamu. Bisik Ihsan sambil membawa Yasmin duduk di pangkuannya. Aku pingin, Bang. Lenyek Yasmin tidak mau tahu. Ya udah. Kalau gitu besok kita jalan-jalan ke pantainya. Ya. Gak mau. Maunya malam ini. Tan, katanya di lapangan kompleks sebelah ada pasar malam. Loh. Mau ikutan ke sana? Gak. Aku mau beli jajanan soalnya. Tanya Ray tiba-tiba mendekati Yasmin. Sepertinya ia belajar bertanggung jawab. Yasmin yang tadinya menunduk dengan wajah cemberut langsung mendongak menatap Ray yang berdiri tidak jauh darinya. Oh ya? Pasar malam? Tanya Yasmin mengulangi. Iya. Kok tante baru pernah dengar di dekat sini ada pasar malam? Adanya memang baru malam ini aja, Tan. Jelas Ray, karena ia juga baru tahu beberapa menit yang lalu. Emangnya kamu tahu dari mana, Ray? Tanya Ihsan, karena ia yang tua saja tidak mendengar kabar tersebut. Dari story Adriana, Om, ini dia lagi belanja beli jajanan sama Tante Mila. Ray tanpa sadar menunjukkan ponselnya pada Ihsan. Cie, yang suka kepo sama cinta pertamanya. Ledek Yasmin. Ray mencebik. Apaan sih, Tan? Gak usah meledek. Sungut Ray, tapi gurat merah keluar dari pipinya. Ya. Ia selalu shouting ketika mendengar nama Adriana. Kamu mau ke pasar malam, sayang? Setelah Ihsan demi memutus adegan saling ledek, ia yang hidupnya lurus, tidak suka terlalu banyak basa-basi seperti ini. Mau! Tante ikut, Ray! Jerit Yasmin antusias. Ihsan panik, ia langsung menahan tangan Yasmin. Sama abang aja. Jangan sama Ray. Takut dia bawa motornya ugal-ugalan. Yasmin malah menghentakkan kakinya ke tanah. Enggak. Aku gak mau sama abang. Aku masih sebal. Biarin aja dia pergi sama Ray. San, daripada kamu disuruh nganterin sekalian ke pantai. Sahut Agil setengah meledek. Pokoknya aku mau sama Ray aja. Ya udah. Boleh. Ihsan hanya bisa pasrah, karena Yasmin bukanlah lawannya yang sepadan. Yay, tapi minta uang dong, Bang. Cicit Yasmin malu-malu sambil menadahkan tangan di hadapan wajah Ihsan. Ihsan mencebik seraya merogoh sakunya. Dasar betina, sama orangnya gak mau, tapi sama uangnya mau. Gerutunya. Hahaha. Orang-orang langsung tergelak.
Yang sabar, San. Uang lebih berharga daripada segalanya di mata perempuan matre. Celetuk Agil. Sontak saja sindiran pedas itu membuat Yasmin tersinggung. Ia yang sudah berdiri, malah kembali duduk di tanah sambil menekuk wajahnya beberapa kali. Aku gak matre, ya. Aku independent woman yang bisa cari uang sendiri. Beritahu Yasmin pada semua orang. Iya, abang tahu. Kamu itu wanita independen dan gak matre. Ini uangnya. Ihsan menyodorkan uang berwarna merah beberapa lembar di hadapan sang istri. Mata Yasmin mulai bersinar, tapi ia enggan mengambil uang tersebut. Kenapa gak diambil? Sayang, ini abang kasihnya ikhlas, loh. Tidak ada jawaban. Selain hanyalah nafas panjang yang keluar dari hidung Yasmin yang kembang kempis. Ihsan kembali mengambil beberapa lembar uang yang ada di dompetnya. Ya udah, ini abang tambahin lagi. Biar kamu bisa beli jajanan apa aja yang kamu mau. Borong segerobak-gerobaknya juga boleh. Tapi jangan sekalian abang-abangnya, ya. Nanti suamimu yang cemburuan ini bisa gantung diri di pohon tomat. Haf. Yasmin ingin tertawa mendengar gombalan Ihsan, tapi ia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Abang serius loh, sayang. Kok kamu malah ketawa? Sih. Protes Ihsan. Lagian abang ada-ada aja. Mau gantung diri di pohon tomat. Boro-boro mau mati. Yang ada pohon tomatnya yang bakalan tumbang. Makanya itu bahaya juga. Bahaya buat pohon tomatnya. Bahaya buat abang juga kalau pohon tomatnya ada di atas gunung. Sahut Ihsan sambil terkekeh. Udah. Sini uangnya. Aku mau jajan sekarang. Yasmin langsung merebut semua uang yang ada di tangan Ihsan. Semuanya mengulum bibir. Agil pun mulai membuka mulutnya ingin meledek Yasmin. Ses. Dilarang nyinyir. Aku gak mau ada mbembe matre. Ingat. Sekali lagi aku tegaskan. Aku adalah independent woman. Seru Yasmin sambil menunjuk Agil. Iya. Sayangku. Kamu itu independent woman. Sahut Ihsan sambil memegangi perutnya yang kaku akibat menahan tawa. Ayo kita pergi, Tan. Nanti Adriananya keburu pulang. Celetuk Ray kelepasan. Membuat semua mata menyoroti wajahnya. Lei, jangan suka godain anak gadis orang. Bukan mahram. Nanti kalau memang berjodoh, pasti tidak akan kemana. Kau tegur Agil tegas. Iya. Di. Saat Ray dan Yasmin ingin beranjak, Ihsan kembali memanggil Ray. Ray, ini bawa mobil om aja, ya. Jangan naik motor. Dan jagain tante kamu. Jangan asik lirik-lirik anak gadis orang aja. Pesan Ihsan sekaligus mengomel. Siap, Om. Akhirnya Yasmin dibiarkan pergi dengan Ray. Beruntungnya dua orang itu menuruti permintaan Ihsan agar pergi menaiki mobil saja. Padahal Ray sangat malas mengendarai mobil, karena pasti akan susah mencari tempat parkir, sebab pasar malam ini hanya berada di dalam komplek perumahan, dan tentunya lahan parkirnya tidak seluas seperti di pasar pada umumnya. Udah sampai, Tan. Ucap Ray sambil membukakan pintu mobil. Ia benar-benar menjaga Yasmin sesuai permintaan sang paman. Yasmin turun sambil senyum-senyum kegirangan. Ayo, let's go. Serunya sok-sokan menggunakan bahasa Inggris. Ray mengikuti kemanapun Yasmin melangkah. Ia bertugas sebagai asisten Yasmin sebagai pembawa belanjaan. Padahal niatnya Ray ingin kesini untuk mencari Adriana. Ia tengah rindu berat dan ingin memandang wajah gadis itu walaupun hanya sekilas. Saat ingin membeli martabak telur kesukaannya, Yasmin melihat orang yang seperti ia kenal. Ia mendekati mereka dan menyapanya. Aminah, Zaki, ini benar kalian? Tanya Yasmin sambil menepuk bahu Aminah dari belakang. Aminah dan Zaki yang sedang berdiri di hadapan wajan penjual martabak itu pun langsung berbalik. Tante Yasmin. Iya nih, Tan.
Aku dan Bang Zaki mau beli martabak. Sahut Aminah sambil menyalami Yasmin. Kok kalian masih di sini? Emangnya belum pulang ke rumah sendiri? Yah, bukannya kata Mila kalian udah akur. Jangan bilang kalau kalian pisah rumah lagi. Seperti biasa, bukan Yasmin namanya, jika mulutnya tidak ceplas-ceplos. Udah pulang sih, Tan. Sebenarnya ini kami dari rumah, soalnya istriku pingin jajan di pasar malam katanya. Sahut Zaki sambil tersenyum menatap Aminah. Aminah pun membalas senyum Zaki. Ia sangat senang ketika Zaki menyebutnya sebagai istri. Iya, Tan. Benar kata Bang Zaki. Aku lagi pingin banget jajan di sini. Ucap Aminah ikut menimpali. Tapi jarak dari rumah kalian ke sini jauh. Loh, lagian pasar malam kan banyak. Mungkin yang dekat dengan rumah kalian juga ada. Ada sih, Tan. Tapi pinginnya cuma yang di sini aja. Gak mau pasar yang lain. Jadi mau gak mau Bang Zaki harus rela nganterin aku jauh-jauh. Jangan-jangan kamu ngidam ya, Min? Celetuk Yasmin. Sontak saja Zaki dan Aminah langsung mendelik. Ngidam? Gumam mereka kompak. Ke-506, Cinta Sampai Tua S3. Setelah mengobrol dengan Yasmin, Zaki dan Aminah pun pulang kembali ke rumah mereka. Dua orang itu tidak berani lagi mengingat di rumah Hanan, karena takut ada yang berasumsi sama seperti Yasmin. Ya, mereka takut dikira bertengkar dan pisah rumah lagi. Bang, Tante Yasmin aneh banget. Ya, masa orang pingin sesuatu yang biasa aja dikirain hamil. Gumam Aminah sambil memakan cilok yang ia beli di pasar malam tadi. Sesekali ia menyuapi Zaki yang sedang menyetir mobil. Gak aneh sih, Neng. Kali aja dugaan Tante Yasmin benar. Sahut Zaki santai. Abang, Mah, Tante Yasmin dipercaya. Lagian semua orang juga tahu dia itu modelannya gimana. Sungut Aminah sembah. Neng, jangan pandang siapa yang kasih taunya. Tapi dengarkan apa yang dia sampaikan. Mana tahu perkataannya benar. Karena kan Tante Yasmin juga lagi hamil. Lagian insting seorang ibu itu kuat. Loh, gak mungkin. Ah, aku gak respect sama Tante Yasmin. Dia itu memang suka asal nyeplos. Dan orangnya juga nyebelin. Aminah sangat kekeh tidak mau mempercayai perkataan Yasmin. Iya, sih. Tapi aku mau coba buktiin. Ah. Aminah mendelik. Cara buktiinnya gimana? Bang, entar sampai rumah kita cek langsung. Ya? Enggak. Enggak. Aku gak mau. Lagian aku udah capek. Sampai rumah mau langsung tidur. Tolak Aminah panik. Malam ini ia merasa tidak mampu melayani Zaki. Cuma dicek sebentar doang loh. Neng. Pokoknya gak bakalan bikin kamu capek. Kalau kaki kamu pegal, entar aku gendong. Deh. Aminah semakin ketar-ketir. Waduh, jangan sampai aku jadi dadar gulung gara-gara dugaan tidak jelasnya Tante Yasmin. Batinnya. Mau ya, Neng? Ya? Please. Bujuk Zaki memelas. Gak mau? Bang. Besok malam aja. Ya. Tawar Aminah. Gak bisa. Aku udah penasaran. Pokoknya harus dicek malam ini juga. Titik. Heh. Aminah membuang muka. Ia kesal dengan Zaki yang terlalu memaksakan kehendaknya. Modusnya kebangetan banget sih. Bang. Emangnya gak bisa apa libur sehari aja? Gerutu Aminah. Hah? Zaki ternganga sambil garuk-garuk kepala. Maksudnya apa? Neng? Libur? Modus? Kan ini kita lagi membicarakan tentang tes kehamilan. Tanyanya bingung. Iya, katanya mau tes kehamilan. Tapi aku tahu kok abang cuma modus. Ya kali itu si tuyul dimasukin dan bisa lihat kalau di dalam ada bayinya. Plak. Zaki langsung tepuk cidak. Ia pun langsung menghentikan mobilnya di tepi jalan untuk tertawa sejenak.
Hahaha. Zaki tergelak sambil memandangi wajah polos Aminah. Kamu mikirin apaan sih, Neng? Jauh banget dari pikiran yang ada di otakku. Tapi, BTW, aku suka cara berpikir kamu. Apaan lagi kalau bukan jatah premannya abang? Sungut Aminah masih tidak sadar jika otaknya sedang melenceng. Zaki semakin bengek dengan jawaban Aminah. Astagfirullah, Neng. Otak kamu lagi merantau. Ya. Emangnya selama ini kamu gak pernah cari tahu kalau orang mengecek kehamilannya menggunakan apa? Taulah, abang kira wawasan aku segede daun kelor apa? Pakai apa coba? Tantang Zaki. Pakai tes teh. Jawab Aminah lantang. Nah, itu kamu pintar. Tapi kenapa pakai banyak alasan dan ngatain aku modus segala? Sih, abang memang modus. Modusnya di mana coba? Yang tadi, kata abang kalau kaki aku pegel, nanti abang yang gendong. Lagi-lagi Zaki dibuat geleng-geleng kepala. Bener-bener ya kamu, Neng. Maksud aku kalau kaki kamu pegal, nanti ngambil sampel urinanya ke kamar mandi, biar aku gendong. Jadi kamu gak perlu capek-capek jalan. Gitu, sayangku. Jelasnya diakhiri dengan cubitan di pipi Aminah karena Zaki sangat gemas pada istrinya itu. Oh! Aminah menutup wajahnya dengan tangan karena malu. Makanya kalau ngomong yang jelas dong, Bang. Meski tahu otaknya yang salah, tapi Aminah gengsi dan tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Kurang jelas apa coba? Dari awal aku sudah bilang kalau kamu harus tes kehamilan. Tetap aja abang salah. Pokoknya ini salah kamu, Bang. Sungut Aminah merajuk. Zaki memeluk Aminah dari samping, karena menyadari istrinya itu sedang menatap keluar jendela dengan wajah ditekuk. Iya, abang yang salah, Neng. Maaf. Iya. Ucap Zaki mengalah. Ia tidak lagi meledek ketika Aminah bersalah ataupun bertingkah konyol karena takut akan berakibat fatal lagi seperti waktu itu. Iya, dimaafin. Tapi besok-besok kalau ngomong yang jelas. Iya. Zaki tertawa dalam hati. Ia sangat gemas pada Aminah. Andai istrinya itu adalah kue, mungkin akan ia makan sampai habis tak tersisa. Dasar betina, otaknya yang perlu dicuci, malah suaminya yang disalahkan. Emang benar kata orang, sebaik dan sepintar apapun laki-laki, tetap aja makhluk yang paling benar di muka bumi ini adalah wanita. Batin Zaki tidak habis pikir. Untung sayang, coba kalau enggak. Mungkin makhluk kayak gini enaknya ditelan tanpa dikunyah kali. Yah, sambungnya. Akhirnya Zaki pun melanjutkan perjalanan pulang tanpa mampir kemana-mana lagi. Padahal tadi ia sudah berniat untuk membeli alat tes kehamilan lebih dulu. Tapi mood Zaki sudah ambiar gara-gara tuduhan Aminah. Yasmin dan Ray pun juga pulang setelah berbelanja cukup banyak. Tante dan ponakan itu pulang ke rumah dengan riang gembira. Assalamualaikum, Abang. Teriak Yasmin, padahal ia baru saja keluar di pintu dapur untuk menyusul Ihsan yang bersama keluarganya di taman belakang. Waalaikumsalam. Happy banget kelihatannya. Emang habis beli apa aja, sayang? Ihsan lega karena melihat Yasmin tidak bete lagi. Iya dong, Bang. Ini aku beli banyak jajanan. Sih, termasuk bakso bakar dan juga cumi-cumi bakar kesukaannya Abang. Ucap Yasmin sambil mengambil beberapa bingkisan belanjaan di tangan Ray. Oh ya? Kok tumben inget sama suaminya? Biasanya jajan buat dirinya sendiri aja. Celetuk Ihsan kelepasan. Membuat Agil mempelototinya karena takut ada adegan guling-gulingan lagi. Ya ingat, lah. Kan Abang juga yang kasih uangnya. Sekarang makan jajanannya, ya. Yasmin mengabaikan begitu saja ucapan Ihsan barusan. Mungkin karena moodnya sudah sangat baik. Tumben gak mendebat. Gumam Agil heran. Sebab rasanya seperti bukan Yasmin jika tidak menerkam orang yang menyinggungnya. Aku lagi malas berdebat.
Mas, lagian gak ada gunanya berdebat gara-gara hal sepele. Lebih baik aku menikmati setiap kebersamaan yang masih berlaku ini. Sahut Yasmin tiba-tiba bijak. Kadang-kadang kamu dewasa juga ya, Dek. Tapi ngomong-ngomong masih mau camping di pantai gak? Nih! Ihsan langsung menatap sinis Agil. Baru saja ia bernafas lega, tapi malah diungkit kembali oleh Agil. Sepertinya orang-orang ini memang lebih senang melihat Ihsan yang kena amukan Yasmin. Yasmin malah menggelengkan kepala. Gak mau. Aku pingin camping di sini aja. Sahutnya yakin. Serius? Udah gak pingin di pantai lagi? Enggak. Tapi di sini gak ada suara ombaknya loh. Ihsan hanya bisa mengelus dada karena Agil sangat memancing emosinya. Gak apa-apa. Pokoknya dimanapun aku berada. Yang penting sama Bang Ihsan. Rasanya pasti akan selalu nyaman. Ihsan menautkan alisnya. Jawaban Yasmin sangat-sangat tidak dapat dipercaya olehnya. Kamu belajar menggombal dari Ray ya? Sayang, jangan bilang tadi di pasar kamu lihat Ray gombalin Adriana. Tanya Ihsan, karena ia merasa baper. Om, jangan sunzon. Dong. Boro-boro ngegombal. Lihat batang hidungnya aja enggak? Oh ya? Terus kenapa tante kamu jadi berubah gini? Kepalanya habis aku benturin di aspal. Om. Canda Ray. Tapi Ihsan langsung panik. Ia langsung mengecek kepala Yasmin. Kenapa, Bang? Tanya Yasmin sambil terkekeh karena Ihsan terlihat memutar-mutar kepalanya. Yang kebentur yang mana? Sayang? Sakit? Gak? Hahaha. Yasmin malah tergelak. Lei bohong, Bang. Mau-maunya dikadalin sama anak kecil. Lei, kamu ini, ya? Om udah panik tahu. Takut banget kalau istri Om kenapa-napa. Omel Ihsan. Takut banget istrinya lecet. Perasaan nikahnya udah lama, loh. Emangnya Om Ihsan masih sesayang itu sama Tante Yasmin? Ledek Ray. Masih, dong. Rasa ini masih sama, meski banyak badai yang berusaha melunturkan rasaku untuknya. Sahut Ihsan dramatis. Udah? Lama-lama aku jadi es krim gara-gara dengar kata-kata dramatis abang. Kau tegur Yasmin karena ia juga shouting brutal. Kok jadi es krim? Sayang? Iya. Soalnya dari tadi pingin meleleh, tapi aku tahan-tahan. Cicit Yasmin sambil menabrakkan tubuhnya di dada Ihsan. Mood boomnya memang cepat sekali berubah-ubah. Gumam Umi Arfah. Akhirnya orang-orang itu menempati satu tempat yang sama. Satu keluarga berkumpul. Memadukan tawa dan canda di atas hidangan lezat yang mereka sajikan bersama. Ditemani oleh Yasmin yang membawa jajanan favorit dari pasar. Malam ini terasa luar biasa. Suasana kekeluargaan menyelimuti mereka. Lebih terasa di bawah taburan bintang dan hembusan angin malam yang menggoda. Pesona langit malam yang bertabur bintang menambah syahdu momen bersama. Seolah setiap bintang turut berbagi dalam keceriaan dan hangatnya kebersamaan. Malam semakin mendalam, namun tawa dan canda tak juga reda. Setiap suapan dan tawa mereka adalah penanda eratnya ikatan yang terbentuk, berbalut suasana hangat dan indahnya alam malam ini. Saat sedang makan, Ray sesekali melirik ke arah Yasmin dan Ihsan, karena dua orang itu terlihat bergantian menyuapi satu sama lain. Mereka romantis banget, ya. Kira-kira nanti aku sama Adriana bisa seperti mereka gak? Perasaan hubungan aku begini amat, deh. Belum apa-apa aja hati kami udah terombang-ambing di lautan. Gimana mau menjaga cinta sampai tua seperti mereka? Batin Ray sendu. Yang Ray lihat juga hanya bahagianya saja. Sama seperti cara ia melihat hubungan Kal dan Askia. Padahal ia tidak tahu betapa besarnya dan lapangnya hati Ihsan selama hidup berumah tangga dengan Yasmin. Ke-507, pacaran versi halal S3. Di pagi hari, Zaki berpamitan pada Aminah setelah selesai sarapan. Ia sedikit terburu-buru karena sebentar lagi akan ada meeting. Neng, kamu baik-baik ya di rumah?
Kalau ada apa-apa kabarin abang. Ucap Zaki setelah mencium kening sang istri. Iya, bang. Siap. Sahut Aminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil Zaki telah melaju, Aminah pun menutup pintu rumahnya. Rasanya sepi banget ya setelah aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Gumamnya sedikit sedih. Jujur, Aminah masih ingin bekerja. Tapi demi membuktikan cintanya pada Zaki, ia berusaha menekan ego itu. Aminah ingin bekerja bukan karena masalah ekonomi, karena Zaki tentunya akan mengcover seluruh biaya hidupnya. Hanya saja Aminah masih ingin menikmati masa-masa bebasnya di luar sana. Apa aku pinta Alsana buat main kesini aja? Ya. Aminah pun buru-buru mengambil ponselnya. Tapi ia harus menghembuskan nafas berat setelah menyadari jam segini Alsana sedang bersekolah. Aminah hanya bisa terduduk lemas di sofa. Waktu cepat banget ya berlalu. Perasaan baru kemarin aku masih sekolah. Hari ini udah jadi istri orang aja. Beberapa saat kemudian. Ting! Sebuah pesan masuk di ponsel Aminah. Sayang, abang sudah sampai di kantor, ya? Kamu jangan khawatir lagi. Perasaan aku gak ada mikirin dia. Gumam Aminah sambil nyengir. Tapi hatinya juga merasa lega setelah mendapat kabar dari Zaki. Ting! Masuk lagi sebuah pesan. Sayang, kok gak dibalas? Sih? Padahal aku sudah effort banget nyempetin waktu aku buat ngabarin kamu. Tambah Zaki lagi, sepertinya ia sudah sangat bucin pada Aminah, sehingga mengerti akan perasaan perempuan, bahwa mereka selalu ingin dikabari walaupun tidak memintanya secara langsung. Aku harus balas apa? Balas alhamdulillah, kek. Atau bilang makasih kek, karena udah dikabarin. Oh gah, orang aku gak minta dikabarin. Kok? Balas Zaki singkat dan padat. Hahaha. Aminah langsung tergelak puas. Pasti anak mami ini ngambek. Lucu banget sih, kayak masih pacaran aja. Gumamnya merasa lucu. Emang masih pacaran? Sih? Pacaran versi halal? Aminah kembali memeriksa cat itu. Ia sangat gemas dengan tingkah Zaki. Coba aja orang itu ada di sampingku kayak waktu kerja biasanya. Pasti udah aku cubitin tuh. Pipinya yang merah karena nahan emosi. Tiba-tiba Aminah merasa rindu saat-saat kebersamaan mereka dulu. Ia ingin sekali bekerja satu kantor lagi dengan Zaki, agar bisa bersama setiap waktu. Meski saat membalas pesan Zaki tadi, Aminah terlihat sangat cuek. Tapi sebenarnya di hatinya ada rindu yang membara dan cinta yang menggebu-gebu. Di siang harinya, jam telah menunjukkan pukul 2 siang. Aminah baru saja selesai memasak. Sebenarnya belum bisa dikatakan memasak, tapi lebih tepatnya baru belajar memasak. Tadi ia belajar memasak ikan goreng. Karena Zaki sangat suka makan makanan laut. Wah, ternyata aku juga bisa masak. Ya. Ucap Aminah sangat bangga sembari menaruh piring berisi ikan goreng itu di atas meja. Meski masakan sederhana, tapi yang namanya hasil karya sendiri, tentunya akan sangat memuaskan. Apa sebaiknya aku foto aja? Aku kirim ke Bang Zaki. Dia pasti bangga karena lihat aku berhasil bikin ikan goreng. Ceklek, ceklek, ceklek. Aminah mengambil beberapa foto dengan angle yang berbeda-beda. Di kantor, Zaki sedang makan siang di ruangannya. Seperti biasa, laki-laki satu ini sangat malas pergi keluar untuk mencari makan. Ia lebih senang memesan makan di GoFood saja. Mata Zaki terus tertuju pada ponselnya. Sebenarnya ia sangat ingin mengabari Aminah bahwa dirinya tengah makan siang, sekaligus ingin bertanya apakah istrinya itu juga sudah makan siang. Tapi Zaki gengsi, karena ceritanya ia ngambek gara-gara perkara sepele tadi pagi. Ini si Oneng kenapa gak ada ngecat aku? Yah, cuek banget kayak bebek. Gelutu Zaki. Ting, ting. Tiba-tiba ponselnya berbunyi.
Sontak saja Zaki langsung melepaskan sendoknya dan menyambar ponsel. Wah, si Oneng ngecat aku duluan. Jerit Zaki sambil jingkrak-jingkrak. Untungnya ia hanya sendiri berada di ruangan ini, sehingga tidak ada yang meledeknya. Saat memeriksa isi pesan itu, terpampanglah beberapa foto yang menampakkan hasil dari kerja keras Amina. Bang, ini aku belajar buat ikan goreng. Berhasil. Begitulah bunyi dari caption yang tertulis di foto tersebut. Ting! Belum juga Zaki membalasnya. Masuk lagi sebuah pesan berbentuk foto. Di sana terpampang wajah Amina yang tersenyum lebar sambil memegang piring ikan goreng tersebut. Ya ampun, lucu banget sih, istriku. Gumam Zaki gemas, tapi ia tidak membalas pesan tersebut. Zaki kembali meletakkan ponsel itu di samping piring makannya, dan melanjutkan makan sambil memandangi foto Amina. Bukan tidak ingin mengapresiasi, hanya saja Zaki masih ngambek. Ia tidak ingin berkomunikasi dengan Amina sebelum istrinya itu meminta maaf. Entah apa yang terjadi. Sekarang Zaki yang tidak pernah ngambek, jadi sering ngambek pada sang istri. Amina meletakkan ponselnya secara kasar ke atas meja. Ish, kenapa pesan aku cuma delete aja? Sih. Gerutu Amina sambil menekuk wajahnya. Ia kesal bercampur sesak, karena berharap dapat apresiasi dari Zaki. Tapi yang ia dapat malah perlakuan tidak enak seperti ini. Kamu kenapa gak balas sih? Bang, biasanya apa-apa pasti ngabarin, walaupun gak ditanya. Giliran dikirimin pesan, malah didiemin doang. Argih. Amina mengacak-acak rambutnya. Ia mulai galau karena tidak ada kabar dari sang pangeran. Apa aku VC aja? Ya. Biar aku bisa nunjukin langsung hasil karya aku ini. Sepertinya Amina masih berusaha mencari solusi yang positif untuk menghindari pertengkaran. Sebab ia sudah terlalu sering bertengkar dengan Zaki. Dia. Telepon itu berdering. Namun, sayangnya Zaki tidak menjawabnya. Ya, dia malah VC, emang enak dicuekin. Tadi pagi kamu yang bikin aku gelisah. Sekarang giliran kamu yang aku buat gelisah. Neng, biar kamu bisa ngerasain apa yang aku rasain. Ledek Zaki sambil menjulurkan lidah. Amina kembali membanting ponselnya ke atas meja. Ish, kenapa gak diangkat sih? Apa Bang Zaki lagi meeting? Ingin menekan kembali tombol telepon. Amina takut mengganggu sang suami. Harusnya aku masih jadi sekretarisnya abang, biar aku bisa tahu dia lagi ngapain aja. Sesalnya. Alhasil Amina menutup makanan yang ia masak dengan tudung saji, lalu ia pergi meninggalkan meja makan itu begitu saja. Padahal dirinya belum mencicipi masakannya sama sekali. Di jam 4 sore terdengar suara mobil memasuki garasi rumah. Amina diam di sofa tanpa mengejar ataupun membukakan pintu seperti biasa. Ia masih sebal pada Zaki. Tok! Tidak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Assalamualaikum. Sayang, ini abang pulang. Seru Zaki. Meski saat di kantor tadi ia cuek, tapi saat pulang ke rumah, Zaki ingin menghabiskan waktu tanpa ada pertempuran dengan sang istri. Semua masalah yang membuatnya kesal telah dilupakan oleh Zaki demi bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Waalaikumsalam. Sahut Amina setengah berteriak dari dalam. Kok pintunya gak dibukain? Neng? Tanya Zaki dari luar. Ia enggan untuk menyentuh gagang pintu, karena ingin dijemput langsung hingga ke depan pintu oleh Amina. Buka aja sendiri. Pintunya gak dikunci. Gak mau. Pokoknya aku gak akan masuk rumah kalau gak dibukain. Bodoh amat. Sahut Amina ketus. Tapi ia celingukan melirik ke arah pintu. Khawatir jika Zaki benar-benar berdiri sampai malam di sana. Ya udah. Padahal aku bawain bakso kesukaan kamu. Loh. Apa? Bakso? Amina mengelus perutnya yang sejak tadi sudah berbunyi. Karena ia tidak makan siang.
Aku gak tanggung jawab loh. Kalau baksonya basi gara-gara kelamaan di depan Pin. Belum selesai Zaki berbicara. Ceklek. Pintu rumah terbuka dengan cepat. Muncul wajah Aminah yang ditekuk. Ia meraih tangan Zaki. Cup. Aminah mengecup lembut tangan itu. Kemudian merebut bingkisan serta tas kerja sang suami. Setelahnya ia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Zaki terbahak. Matanya terus memperhatikan langkah Aminah yang menjauh. Dasar manja. Mencoba berpura-pura ngambek. Tapi jantungmu pasti berdegup keras merindukan perhatianku. Kan? Aku tahu. Sayang, kamu sudah tidak sanggup berpisah dariku. Rindu itu berat bukan? Neng. Aminah yang sedang berjalan menjauh pun melirik kembali ke belakang sambil mengukir senyum. Makasih baksonya, Bang. Bisiknya. Tapi dalam hati. Mana mungkin Zaki dapat mendengarnya. Menyadari sang istri meliriknya kembali. Membuat Zaki ingin menempel seperti biasa. Meskipun ceritanya Aminah sedang ngambek. Tapi Zaki mengikuti langkah istrinya itu. Sret. Merasa diikuti, Aminah berbalik. Ia menatap lekat-lekat wajah sang suami. Kenapa ngikutin aku? Tanyanya tapi dengan nada ketus. Mau ke dapur buat minum. Ngapain buat minum? Haus. Neng. Gak perlu ke dapur. Entar aja buatnya kalau aku udah selesai di dapur. Kok gitu? Jahat banget. Balik gak? Duduk di sofa ruang tamu dulu sana. Zaki mengangguk. Oke. Sahutnya pasrah. Saat tiba di dapur, Aminah memindahkan bakso yang dibawakan Zaki tadi ke dalam mangkuk. Tidak lupa ia juga membuat kopi dan menuang air putih, lalu menaruh semuanya ke dalam nampan. Zaki ingin beranjak saat Aminah ikut duduk di sofa bersamanya dengan semangkuk bakso. Karena Zaki hanya membelikan bakso untuk Aminah saja. Sedangkan ia tidak membeli untuk dirinya sendiri, karena tidak suka. Mau kemana? Tanya Aminah refleks menahan tangan Zaki. Mau buat kopi. Aku haus. Minum kopi ini aja. Aminah langsung menyodorkan segelas kopi pada Zaki. Gak mau ah. Itu kan kopi punya kamu. Zaki berpura-pura menolak. Padahal ia tahu Aminah tidak suka minum kopi. Aku gak pernah minum kopi. Terus kenapa bikin? Jangan bilang kamu sengaja bikinin aku. Ya. Tembak Zaki. Gak sengaja kebikin tadi. Sahut Aminah sambil membuang muka karena malu. Zaki mengulum bibir agar tidak tertawa. Mana mungkin Aminah membuat kopi tanpa sengaja, padahal ia butuh waktu untuk merebus airnya. Cie, ternyata ada yang diam-diam perhatian juga. BTW, makasih kopinya. Ledek Zaki sambil duduk kembali di samping Aminah. Aminah juga berusaha mengulum senyuman. Rasanya imannya sudah goyah. Ingin ngambek di saat sudah jatuh cinta, rasanya sangat susah.